Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harumi Ramanda dari kelas 4E ingin membawakan video bertemakan tentang menahan amarah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman terang menderang seperti ini. Lanjut saja, kita langsung ke materi menahan amarah. Kemarahan adalah salah satu bentuk emosi yang sangat melekat dalam diri manusia. Sama dengan emosi lainnya, kemarahan harus diekspresikan dengan baik untuk menjaga kesehatan mental kita sebagai manusia. Ketidakmampuan dalam menahan amarah menjadi bagian dari manusia. Namun, dalam beberapa kasus, kemarahan terus-menerus bisa menjadi tanda masalah yang lebih dalam, yaitu depresi. Marah terjadi sebagai pertahanan diri kita dari situasi yang kita anggap tidak aman atau berbahaya, sehingga dengan marah kita akan merasa jauh lebih aman. Namun itu semua tidak berarti menjadikan kemarahan kita sebagai alasan untuk berbuat hal-hal kekerasan atau kericuhan. Di dalam sudut pandang Islam, marah merupakan bencana yang merusak akal. Ketika hati dalam kondisi lemah, maka setan dan bala tentaranya melakukan serangan. Pada saat manusia marah, maka setan mempermainkan melalui kemarahannya itu. Dalam Al-Quran, Allah telah menyinggung orang-orang yang telah menahan marah dan selalu memaafkan kesalahan. Adalah salah satu ciri penghuni surga yang berbunyi allazina yunfikuna fil sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada 5 cara menahan amarah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada membaca ta'awuz. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Ia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 200. Yang kedua ada diam. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga ada berganti posisi. Jika kalian marahnya duduk, maka berdirilah. Jika tidak hilang juga, maka berbaringlah. Yang keempat ada berwudu. Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4784. Yang kelima, mengingat wasiat dan janji Rasulullah, yaitu janganlah engkau marah. Di dalam ilmu psikologi, ada 3 model pengendalian emosi menurut Hugh 2006. Yang pertama ada pengalihan. Pengalihan merupakan suatu cara pengalihan atau menyalurkan ketegangan emosi pada objek lain. Yang kedua ada penyesuaian kognitif. Realitas bahwa kognisi manusia atau seseorang sangat mempengaruhi perilaku dan sikap. Yang ketiga ada coping strategi. Tindakan seseorang dalam menanggulangi, menerima, atau menguasai suatu kondisi yang tidak diharapkan atau masalah. Dalam teori psikologi terdapat 2 strategi coping, yaitu emotional focus coping, yang artinya fokus penanggulangan atau pemecahan pada emosi yang dirasakan, dan problem focus coping, yang secara singkatnya berarti fokus pemecahan masalah yang dihadapi. Sekian video dari menahan amarah bukan berarti menyimpannya yang sewaktu-waktu diletupkan. Pemberian maaf adalah proses meleburkan semuanya dan menghadirkan kelapangan dalam hati. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang keutamaan pemberian maaf diantaranya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Quran Surat An-Nahl ayat 126 sampai 127. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tangguhan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Pemaafan sendiri terbukti dapat
berperan dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi antar individu dan kelompok, bahkan antar bangsa atau negara. Menurut Vikram Beach and Davila 2004, Nashori 2010. Meningkatkan pengendalian diri Washington DKK 2015, meminimalisasi konflik dengan sesama menurut Luksin dalam Martin 2003. Bahkan dapat menjadikan orang yang menzolimi tidak melakukan tindak kezoliman di masa yang akan datang menurut Welles DKK 2008. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.